Oh, saya menolak keras. Ya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, membunuh jutaan rakyat Indonesia, udahlah melanggar HAM. Kita nggak boleh ngomong keluar. Padahal banyak yang waktu itu mau menginterview dari luar negeri. Apa kejadiannya Bung Karno? Kita semua tutup mulut demi republik ini. Tahu? Jangan asal ngomong tahu. Pakai hati nuranimu. Hah? Kalau orang tuamu dibegitukan, apa rasanya? Kalau aku kan punya semua. Aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu. Akeh sing naksir. Ripka Ciptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kalau betul almarhum Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat, yang jadi pertanyaan adalah dia membunuh di mana, ya kan? Apakah ada putusan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan bahwa almarhum Presiden Soeharto itu melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kader kebuk ya, yang emang kalau ngomong tidak ada remnya ya, alias rem blong. Muncungnya kurang bisa dikondisikan, dan ini tidak hanya 1-2 kader aja ya. Ini banyak gitu loh, dan kalau banyak itu berarti yang salah adalah gurunya. Gurunya siapa bang? Ya kira-kira Mama Ketum lah. Dan kader kebu ini dilaporkan polisi teman-teman ya, oleh seseorang gara-garanya yang bersangkutan dianggap ya telah menyebarkan kabar hoax terkait pribadi Soeharto, yaitu Presiden Republik Indonesia kedua, yang katanya bisanya cuma membunuh jutaan rakyat Indonesia. Waduh, ngeri kali aku mendengar kata seperti ini ya, karena sangat mengerikan sekali ya. Dan inilah gunanya menjaga lisan, mengendalikan bacot ya kan, agar tidak asal jeplak. Karena kalau tidak bisa dibuktikan, bacotan kita itu kan bisa diperkarakan ke ranah hukum ya, maka bersiap-siaplah saja berhadapan dengan hukum ya. Jadi saya sangat sependapat sekali dengan tindakan atau pelaporan ini ya. Kalau bisa ya jangan hanya sekedar kader kebonya sajalah yang dilaporkan, Mama Ketumnya juga dong. Biar nggak bisanya jualan nama bapaknya saja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau pribadi, oh saya menolak keras. Ya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, membunuh jutaan rakyat Indonesia, udahlah melanggar HAM. Ya kan, membunuh jutaan rakyat, belum ada pelurusan sejarah, udahlah nggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional. Kami di sini itu dari Aliansi Rakyat Anti Hoax ya. Nah, kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait dengan pernyataan salah satu politisi dari partai PDIP ya, yaitu Ripka Ciptaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto itu adalah pembunuh terkait dengan polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ripka Ciptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kalau betul almarhum Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat, yang jadi pertanyaan adalah dia membunuh di mana, ya kan? Apakah ada putusan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan bahwa
almarhum Presiden Soeharto itu melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat itu. Nah, ini kan informasi seperti ini yang memang lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong ya. Karena apa? Karena sampai hari ini itu tidak ditemukan adanya putusan terkait yang menyatakan bahwa almarhum Soeharto itu melakukan pembunuhan jutaan rakyat. Nah, tentu ini juga pernyataan seperti ini kalau dibiarkan itu akan menyesatkan informasi publik tentunya. Mungkin itu. Bang, itu tadi disebut bahwa Pak Ciptaan itu mengatakan membunuh ratusan juta orang. Bisa detailkan nggak mengatakan itu di mana dan kapan gitu? Itu di tanggal 28 Oktober ya. Oh, saya menolak keras. Iya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan? Lokasinya di mana? Di apa? Itu kami temukan video itu ada beberapa media elektronik ya, salah satunya Kompas, terus kemudian beredar di TikTok. Berarti itu menjadi alat bukti juga gitu? Iya, betul. Anak terbentuk daripada sikap orang tua, daripada didikan orang tua. Kau salah didik, salah bersikap di rumah, maka dia hanya peniru. Kita nggak boleh ngomong keluar. Ada banyak yang waktu itu mau menginterview dari luar negeri. Apa kejadiannya Bung Karno? Kita semua tutup mulut demi Republik ini. Tahu? Jangan asal ngomong tahu-tahu. Pakai hati nuranimu. Hah? Kalau orang tuamu dibegitukan, apa rasanya? Yang pro dan kontra itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kok kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kalau aku kan punya semua. Aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu. Akeh sing naksir. Aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapat lah, proklamator, bapak bangsa. Terus ini apa? Pahlawan. Lah, tapi kan ya, mbok hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan niku loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno bener pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab. Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana. Never. Tidak ada. Kami anak-anaknya, dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Hah? Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Mau? Nah, jangan bohong. Bapak saya dikasih tap. Bayangkan akhirnya MPR membatalkan. Loh, Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri katanya, tetapi tanpa pengadilan. Itu keadilankah? Jawab. Ayo semua jawab. Dalam buku biografi Megawati dikatakan justru Soeharto lah yang menolong Soekarno. Waktu itu ginjal Soekarno sudah sangat parah kondisinya, hanya berfungsi 1 dan tinggal 10% saja kemampuan ginjalnya. Soekarno tinggal di pavilion Istana Bogor. Akan sangat kerepotan kalau Soekarno harus berobat. Oleh karena itu Megawati dan anak-anak Soekarno menghadap Soeharto di Cendana. Megawati datang ke Cendana untuk meminta bantuan Soeharto agar Soekarno bisa ditempatkan di Wisma Yaso Selipi, Jakarta. Tujuannya agar pengobatan ginjalnya mudah dan dekat. Kemudian Bung Karno memenjarakan seluruh rekan-rekan seperjuangannya. Ini kan fakta sejarah. Siapa yang dipenjarakan? Yang menolak PKI. Muhammad Rum 4 tahun 4 bulan.
Di penjara 4 tahun 4 bulan tanpa pengadilan sama sekali. Muhammad Nasir, ini Ketua Masyumi ini. Perdana Menteri Indonesia yang menyatukan mosi integral sehingga Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI kembali. Di penjara juga tanpa pengadilan. Kemudian Sekjen Masyumi, Muhammad Saad, Syekh Muhammad Saad dimasukkan penjara juga oleh Bung Karno. Kenapa? Karena menolak Masyumi. Nggak usah kita mengelak sana sini. Di Medan, Syekh Arsad Talib Lubis, itu ulama besar kami di sini. Salah satu pendiri Al-Wasliyah di penjara juga. Buya Hamka 2 tahun lebih. Buya Hamka di penjara zaman Bung Karno itu sempat minum kencing. Apa salahnya Buya Hamka? Imperialis, kapitalis? Bukan. Karena beliau menolak PKI, menolak komunis. Jadi kenapa tanggal 1 Oktober jam 7 pagi Presiden Soekarno tidak berada di tempat kan? Tidak ada yang tahu di mana dia. Belakangan ketahuan dia di Halim bersama dengan Suparjo dan orang-orang Dewan Revolusi, Pak Harto kan nunggu perintah dong, kan beliau Panglima tertinggi ABRI. Ya, buat apa pakai tongkat komando dengan semua tanda pangkat kalau nggak ngapa-ngapain ya? Nah, dia di sana diketahui, kemudian Pak Nas memberi restu sama Pak Harto untuk bergerak. Tapi setelah pengumuman gerakan 30 September pagi di KPS tentang Dewan Jenderal, tapi siangnya mungkin si Untungnya juga nunggu komando kan dari Bung Karno kan. Siangnya tuh baru jam 1 lewat pengumuman Dewan Revolusi demisioner kabinet. Nah itulah yang sebenarnya kudeta terhadap Bung Karno itu. Jadi bukan si Aswi bilang kudeta merangkak lah, opolah itu gak ada. Sebenarnya kudeta itu sehari itu pagi itu Dewan Jenderal dulu diselesaikan oleh Untung CS dengan namanya Gerakan 30 September. Jam 1.20 pengumuman Dewan Revolusi Kabinet Demisioner. Semua yang pangkatnya di atas dia turun. Itu apa yang namanya kudeta kan? Nah, itu. Lalu ancaman dari Pak Harto setelah tahu bahwa Bung Karno ada di Halim bersama dengan orang-orang Dewan Revolusi, Pak Harto mengatakan supaya meninggalkan Halim karena akan diserbu oleh Kostrad. Itu kan sudah siap semua. Bung Karno meninggalkan Halim, dia pergi ke Bogor. Itulah, jadi jangan salah, kita itu kan Soeharto yang bunuh ini enggak. Soekarno adalah Panglima tertinggi ABRI, pakai tongkat komando, pakai ini dan ada perintahnya. Kan ditunggu perintah Bung Karno sebagai pimpinan ABRI kan, Panglima tertinggi loh. Tidak ada. Sampai siang akhirnya si Untung gini, ya udah kita ambil alih saja kan gitu kira-kira. Maka dia mengumumkan kabinet demisioner. Nah di situ Pak Harto bilang ini kudeta, maka dia kirim ke Kodam-Kodam terjadi kudeta di Jakarta. Itu. Jadi kita harus luruskan itu sejarah. Karena jangan sampai orang itu sembarangan ngomong. Saya hari ini ngamuk terus loh sama orang-orang itu. Ini kan Soeharto sama ini. Kamu nggak baca apa ya? Baca Mahmilu, baca itu Perpu, itu kan ada semua. Itu semua saksi-saksi bicara, Gandhi bicara. Pak Gandhi itu tanggal 30 September malam masih kesini. Dia ketemu Om Bardi, dia bilang Bung Karno marah-marah tentang Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu nggak ada, tetap ada Dewan Jenderal. Jadi gerakan 30 September itu isu yang paling bisa dipakai itu Dewan Jenderal yang akan mengkudeta presiden gitu. Dan ini orangnya orang bodoh semua kan, sampai Birawa dan kontrol tadi sersannya gampang lah dipengaruhi karena nggak berpendidikan. Nah itu sebetulnya jangan kita salah gitu loh. Jadi bukan Soeharto ya Bu, terus sampai capek menjawabnya. Dan sehari ini berantem saya sama anak muda yang saya bilang kamu baca dulu tuh Mahmilup. Mahmilup itu Bung Karno ngomong sama si Suparjo, bisa nggak kau hentikan ini gerakan? Nggak bisa, terlambat. Bapak Presiden kedua Soeharto itu diusulkan menjadi pahlawan nasional dan banyak banget yang kontra ya dengan cerita ini itu. Harus kalian ketahui ya, masyarakat Indonesia itu paham sejarah. Ada juga yang memang mereka merasakan sejarah tersebut. Kadangkala yang dikatakan oleh banyak orang itu tidak terjadi, dan kadangkala yang dianggap baik justru terbalik. Kalian kalau mau melihat seberapa banyak orang yang mencintai Bapak Presiden Soeharto itu, kalian lihat makam beliau itu tidak pernah sepi. Banyak orang yang mendoakan, bahkan mengenang jasa-jasa beliau selama beliau menjabat jadi presiden. Jadi menurut gue untuk masyarakat yang tidak setuju, ya sudah, tapi hargai juga
masyarakat banyak yang setuju kalau Bapak Soeharto itu dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Jadi jangan hanya segelintir orang saja begitu loh. Kalaupun kalian berbicara tentang sejarah-sejarah kelam, semua punya sejarah kelam. Ya, mau dari presiden pertama sampai presiden yang terakhir ya. Jadi udahlah, gue mendukung Bapak Presiden Soeharto itu menjadi pahlawan. Karena memang dari dulu juga gue menginginkan itu ya. Karena gue adalah pengagum beliau. Dan juga mempunyai sejarah kebaikan beliau gitu. Seharusnya orang yang pertama kali menolak gelar pahlawan untuk Pak Harto itu seharusnya itu Pak Prabowo sendiri. Karena kita lihat sejarahnya, siapa yang memecat Pak Prabowo dari TNI? Pak Harto. Siapa yang menyuruh pisah dengan istrinya? Pak Harto. Dan siapa yang tidak ngebolehin tinggal di Indonesia? Pak Harto juga, bro. Bayangin sebegitunya loh, pasti akan ada rasa dendam yang gede banget, pasti gede banget. Tapi dengan kebesaran hati beliau, respect, kebesaran hati Pak Prabowo gede banget, menghapus semua itu dan menghilangkan rasa dendam, supaya untuk pelajaran untuk kita agar ya buat apa menyimpan dendam kalau itu pun gak ada gunanya untuk kita dan orang-orang di sekitar kita dan semuanya, terutama sosok besar seperti Pak Prabowo. Pasti untuk masyarakat Indonesia. Respect besar banget hati Pak Prabowo untuk memberikan gelar pahlawan ke Pak Harto. Sependapat dengan saya dari video yang paling belakang dulu ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, yang bagian belakang baju putih kombinasi ungu ya, yang menyatakan bahwa ya kalau ibaratnya urusan tolak menolak ya, yang pertama itu seharusnya menolak penetapan Soeharto sebagai pahlawan itu adalah Prabowo. Iya, presiden sekarang. Kenapa? Karena Prabowo adalah salah satu pihak yang secara langsung ya mengalami ya dalam tanda kutip mungkin intimidasi, tekanan, pengancaman dan lain-lain sebagainya. Bahkan tadi kita mendengar bareng-bareng bukan hanya dipecat saja sebagai Danjen Kopassus gitu ya, sebagai seorang jenderal lah begitu. Pak Prabowo ini juga sampai lari ke luar negeri gitu loh. Karena dengar-dengar dulu juga Prabowo sendiri seingat saya mengatakan, tolong saya dikoreksi kalau keliru, di sebuah acara di televisi pernah menyampaikan bahwa keselamatan jiwanya sangat terancam sehingga dia terpaksa harus melarikan diri ke luar negeri. Dan saat itu diterima dengan baik oleh pangeran ya, putra mahkota Yordania yang sampai saat ini masih bersahabat gitu. Nah, terkait pelaporan yang dilayangkan oleh saya nggak tahu tadi yang melaporkan siapa. Yang jelas kita tahu bersama yang dilaporkan itu adalah salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia ya, nggak perlu saya sebutkan namanya karena enek saya mendengarnya. Ya, jadi dilaporkan gara-gara dianggap mencemarkan nama baik Soeharto gitu ya, karena dianggap katanya itu hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia, sementara bacotannya ini tidak pernah bisa dibuktikan ya, karena sampai saat ini tidak pernah ada pengadilan yang memutuskan bahwa Soeharto terlibat atau harus bertanggung jawab terkait pembantaian PKI misalnya seperti itu ya. Dan tadi juga kita dengar bareng-bareng ya, kita lihat bareng-bareng Mama Ketum ya kan, aduh gimana macam kayak gitu itu. Tua sih tua gitu loh, tapi nggak bisa dijadikan panutan gitu. Gimana ceritanya orang macam kayak gini. Ya, terus tadi juga ada Mbak Tutut ya, yang berkomentar dengan sangat santun dan tadi ada preambulnya bahwa seorang anak itu baik buruknya itu bergantung besar gitu itu terhadap didikan orang tuanya. Nah, terkait Presiden Republik Indonesia yang pertama tadi ya, itu adalah fakta teman-temannya. Jadi nggak seperti yang disampaikan di bagian depan oleh si kader kebo yang semacam ya menyudutkan Soeharto yang disebut sebagai pembunuh rakyat dalam tanda kutip.
Tapi apa yang disampaikan oleh netizen tadi terkait Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama yang memenjarakan si A, si B, si C itu adalah fakta sejarah. Saya awalnya ya sampai saat ini sebetulnya masih ngefan gitu ya dengan Soekarno, tapi ngelihat anaknya macam kayak gini tuh kayak gimana gitu. Ada bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.